Pak, siapa Pak asmane Pak? Nggih, selamat sore untuk jenengan. Perkenalkan, saya Harsono. Saya adalah kepala dusun di Dukuh Tanen, di Dusun Tanen, Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso. Yang sampai saat ini saya membawai 12 RT, 4 RW dengan jumlah jiwa kurang lebih 2000 jiwa gitu Pak. Selama ini kan di Kemuning ini merupakan desa wisata dan kuliner Pak. Ini apa Pak mungkin yang disupport Pak? Oke, betul sekali. Untuk di Desa Kemuning ini adalah termasuk wisata desa nih, belum desa wisata karena kami Nun Sewu baru dalam proses penataan menuju ke desa wisata. Kami untuk sementara bisa dikategorikan wisata desa seperti itu. Dengan adanya kuliner memang betul sekali di wilayah Kemuning sangat menopang dengan adanya wisata yang sudah berjalan di Desa Kemuning, tentunya ini sangat mendukung sekali itu Pak. Terus untuk yang wisata betul yang sampaikan tadi bahwasanya di Desa Kemuning ada beberapa tempat wisata, terutama di Kadus Tanen itu ada beberapa tempat yang paling dominan itu ada di Kalimas, Kalipucung, mungkin ada trip yang lain jeep di KCA, komunitas jeep itu, dan ada para layang Pak. Apa yang kemudian ada prestasi apa itu Pak? Kalau untuk yang prestasi di saya, terutama untuk di bawahan saya itu, terutama untuk di kelompok tani Pak. Kami kelompok tani kemarin tahun 2018 kebetulan saya masuk pertama di tahun pertama di Kadus. Itu kami mendapatkan reward atau penghargaan dari Provinsi Jawa Tengah dengan budidaya cengkeh. Walaupun cengkeh di sini tidak ada, tapi yang dinilai dari beliau itu bukan karena komoditas cengkehnya yang ada, tapi adalah bagaimana cara usaha kami untuk mengembangkan kembali dan administrasi untuk yang kami terima rewardnya itu Pak. Kemudian apa Pak yang sudah disupport untuk teman-teman UMKM Pak? Ya, untuk UMKM kami kebetulan di Kadus Tanen itu banyak sekali. Maka dari itu saya juga berusaha sekuat tenaga sebisa kami untuk mensupport dari para pelaku UMKM. Yang salah satunya kami sering mengadakan sosialisasi. Kemarin saya juga sudah menghadirkan dari Badan POM, yang mana Badan POM itu kami mohon untuk memberikan petunjuk arahan bagaimana cara pengelolaan UMKM itu yang benar, terutama yang produk makanan. Selain itu juga produk yang lain mungkin ya makanan atau minuman yang di wilayah kami seperti itu Pak. Mungkin dari kemasan, dari kualitas bagaimana itu. Apa kemudian yang paling dominan Pak produk makanan kuliner dan juga wisata di sini? Untuk produk makanan terutama di Kadus Tanen Kemuning ini adalah berbagai macam olahan keripik jamur, dari jamur kuping, jamur tiram, pegagan, dari singkong, dari pisang seperti itu. Kalau untuk yang wisata kami kebanyakan yang paling dominan itu sekarang itu ada river tubing, yang kedua para layang tandem itu, terus ada jeep adventure yang wisata alam seperti itu. Kemudian bagaimana pembinaannya Pak? Untuk pembinaan kami tidak lepas dengan pemerintah desa. Untuk pembinaan dari semua pelaku wisata tadi atau pelaku usaha tadi, kami tetap di bawah naungan desa. Desa juga mengadakan pelatihan sepertinya untuk penyuluhan kepada pelaku wisata tersebut. Tentu kan tidak terlepas dari masalah dana Pak. Bagaimana Pak? Ya pasti, kalau namanya dana itu masalah yang sangat konkret sekali di wilayah kami, karena kami yang pelaku wisata, pelaku usaha itu swadaya semua.
Nah, ada swadaya. Jadi banyak sekali pelaku-pelaku UMKM di Kadus Tanen ini berangkat dari nol, dari sekedar sederhana menjadi yang sekarang karena sudah ada pembinaan, mungkin dari kemasan sudah agak bagus, terus dari segi kualitas itu sudah ada peningkatan seperti itu, Pak. Bagaimana kemudian Bapak bisa mengelola ini seimbang antara kebutuhan pemerintahan dan juga keluarga? Ya, memang seperti itu, Pak. Saya terutama sebagai aparatur desa, memang itu sudah menjadi kewajiban kami. Kita harus bekerja dengan loyalitas, kita harus totalitas. Jadi bukan cuma formalitas. Dengan adanya UMKM seperti contohnya kami ada beberapa UMKM di sini, kami sering kunjungi. Oh, nggonamu kurang seperti ini, tempatnya kurang seperti ini, kami arahkan, Pak. Oh, tempatnya kurang memadai contohnya, jangan di dekat kandang, jangan di ini. Sebenarnya itu kami yang saya lakukan seperti itu. Apa visi Bapak ke depan kira-kira untuk jangka menengah, Pak? Ya, untuk jangka menengah semoga untuk di Kadus Tanen Kemuning pada umumnya itu kami berusaha untuk menarik investor atau pengunjung. Nah, investor mungkin lebih mudah. Pengunjung sebanyak-banyak dari luar daerah untuk menghidupkan atau meningkatkan taraf ekonomi di Desa Kemuning. Untuk mencapai ke situ Bapak punya upaya apa, Pak? Ya, untuk upaya seperti yang saya aturkan di depan tadi, kami akan bersinergi dengan beberapa pelaku wisata tadi. Contohnya yang di UMKM, yang di pelaku wisata kuliner, ada yang di pelaku wisata yang alam, itu kita akan bersinergi. Bagaimana nanti kita akan lari satu tujuan dengan tujuan yang sama, bahwasanya kita adalah untuk peningkatan ekonomi tersebut. Maaf, Pak, ini masalah klasik. Kenapa di lokasi Bapak tidak ada hotel, Pak? Untuk masalah hotel, sebenarnya kemarin dari SMF bukan hotel ya, tapi mengadakan pendanaan secara ini ya, pokoknya misalnya nyarutang, kita tetap mengembalikan. Itu ada pinjaman modal yang bunganya tidak terlalu besar. Nah, itu untuk pembuatan homestay. Kalau untuk hotel non sewu di wilayah kami, pertama wilayahnya seperti ini masih majemuk sekali ya, non sewu, ada beberapa pihak yang harus dikondisikan. Terus kedua, di sini kalau dibangun hotel yang skalanya besar, itu Kemuning adalah gentong air, sumber air Kabupaten Karanganyar, mungkin Solo nih. Maka dari itu untuk hotel yang skala besar mungkin dibatasi untuk sementara dibatasi. Dibutuhkan pemahaman atau bagaimana baiknya nanti untuk menopang kegiatan perhotelan tersebut. Bagaimana konsep Bapak terhadap pendidikan di lingkungan Bapak? Untuk pendidikan di Nuwun Sewu sekarang lagi musim Covid, kami yang untuk pembelajaran kami door to door. Ada yang door to door, mungkin kita mengumpulkan di satu tempat, mengadakan fasilitas tempat. Dari situ kita bergantian. Dari hari ini kita ke rumah A, mungkin besok kita ke tempat B, atau kita mungkin menggunakan masjid-masjid, kita gunakan untuk sarana belajar mengajar tadi. Harapannya apa, Pak? Harapan saya nanti akan lebih baik lagi untuk Kemuning, terutama untuk kemajuan wisata. Terutama kita sekarang lagi giat-giatnya untuk mengejar wisata itu, karena secara tidak langsung mau nggak mau pengunjung itu datang ke Kemuning adalah untuk berwisata. Jadi kami mohon, harapan kami baik itu pengunjung, pelaku wisata akan menjaga kondusivitas di Desa Kemuning. Membangun UMKM supaya lebih maju lagi itu kan dari personel pasti ada motivasinya sendiri ya. Kalau dari Bapak motivasinya seperti apa? Ya, yang menjadi motivasi saya terutama dulu di daerah kami Kemuning ini sangat minim sekali, mundur sekali.
Tapi dengan adanya UMKM tadi, perekonomian dari warga, dari pelaku UMKM itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi dari pribadi saya, UMKM itu memang harus digiatkan, ditingkatkan kembali, kita tingkatkan kualitas dan sebagainya untuk mencapai tujuan yang kita inginkan.